bersama dengan kami, dokter spesialis anak RSA UGM, Dokter Ristantio. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi Mbak Yova, selamat pagi pendengar Trijaya FM semua. Sehat ya, Semoga sehat dokter? semua ya. Sehat alhamdulillah. Amin, dokter. Ya. Dokter sehat? Mudah-mudahan alhamdulillah saya sehat Mbak Yova dan saya kira pendengar Trijaya FM semua juga sehat karena rajin mengikuti acara live ini Mbak live tentang kesehatan ya dengan Rumah Sakit UGM. Baik, ini saya menyapanya dokter Ristantio begitu atau ada sapaan Ristan dokter? aja Mbak, Ristan aja cukup. Oh, Ya. oke, baik. Dokter Intan, terima kasih. Ini kabarnya dokter lagi work from home ya sebenarnya ya. Nggak apa-apa. Oke, tapi terima kasih sekali dokter sudah Ya. menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing ya bersama dengan kami. Topik Hmm. kita adalah pelayanan anak aman, nyaman di masa pandemi begitu dokter. Dokter, Ya. tapi sebelum kita bahas mengenai pelayanan apa saja sih yang dimaksudkan yang aman, nyaman begitu ya bagi Hmm. pasien anak begitu. Tapi kita ketahui juga bahwa akhir-akhir ini muncul informasi yang dikatakan bahwa varian baru begitu ya dari COVID-19 terutama varian Delta ini berpengaruh signifikan atau bisa dikatakan lebih cepat menulari anak-anak. Benar nggak sih dokter demikian? Ya, benar Mbak Yova dan pendengar Tijaya FM semua. Jadi Mhm. sudah kita ketahui bersama ya, kita eh, baru saja ini mereda ya Ya, betul. pandemi COVID-19 yang varian Delta Indonesia sudah diamuk sedemikian rupa sangat berat sekali ya. Baik Betul. pemerintah, masyarakat, semua teman-teman juga mesti sudah merasakan sangat berat sekali. Dan itu memang kemarin varian Delta. Nah, jadi sebelum negara kita terserang pandemi yang sangat luar biasa berat kemarin itu varian COVID yang masuk itu bukan Delta. Ya, dan Ya, begitu Delta masuk, nah ya sebelumnya yang bukan varian Delta itu memang tidak sangat jarang atau mungkin tidak ditemui pada anak dan bayi. Namun kemarin betul. itu saat varian Delta masuk ke negara kita dan luar biasa imbasnya sangat memprihatinkan kemarin itu varian Delta Mbak. Jadi varian Delta itu bisa menginfeksi anak-anak bahkan bayi. Dan itu di rumah sakit UGM juga menemukan kasusnya, ada kasusnya. Jadi bayi ketularan dari ibunya, bayi ada yang ibu hamil sudah tua, kena anaknya bayi lahir kena juga. Itu ada juga sangat memang varian Delta sungguh sangat berbahaya sekali. Nah, itu yang cuma karena uh, kalau varian Delta itu menyerang anak-anak atau bayi, itu gejalanya lebih ringan. Nah, itu yang itu sulit pengendaliannya karena juga anak-anak belum ada vaksinnya. Sekarang Ya, barusan di approve ya, terus gejalanya tidak seberat kalau orang dewasa. Nah, itu anak-anak itu bisa jadi sumber penularan. Nah, itu ya kemarin yang sangat sangat berbahaya itu sehingga kasusnya jadi sangat cepat berkembang biak, berkembang luas gitu ya. Gitu Mbak ceritanya. oke, baik. Nah, kemudian gejala seperti apa yang mungkin ditimbulkan bagi anak-anak yang terkena varian Delta ini, dokter? Apakah Hmm, juga sama dengan gejala yang hmm, ditimbulkan oleh orang dewasa, begitu seperti oke, batuk, pilek, sesak nafas, dan lain ya, sebagainya? Kalau anak-anak ya, sendiri seperti apa? ya. Hampir sama Mbak Yova, tapi memang varian Delta ini kalau yang sebelumnya, varian sebelumnya itu dominan eh, karena menyerang saluran pernapasan ya, paru-paru, jadi itu gejalanya panas, batuk, sesak napas. Tapi kalau yang Delta itu justru dominannya pencernaan. Nah, jadi Hmm, ada muntah-muntah, diare. Nah, ini saya eh, sering sekali mendapati ini kasus anak-anak bahkan bayi di bawah 1 tahun itu datang dengan panas tinggi, diare, muntah-muntah. hmm, Nah, ternyata kita ronsennya menunjukkan gejala infeksi paru-paru dan PCR juga akhirnya positif juga. Nah, itu hmm. kalau Delta terutama pencernaan ya, mal-mal muntah-muntah. Tapi juga pneumonia juga sering bersamaan menyertai gitu.
Gitu Mbak. Baik, nah ini jadi bentuk ini juga ya, kita sebagai orang tua ataupun juga keluarga, apalagi saat ini juga walaupun memang dikatakan sudah landai, tetapi Ya. pengawasan itu menjadi satu keharusan Heeh, bagi kita untuk mengawasi ya. anak. Jadi kalau Heeh, yang namanya anak sekarang heeh. sudah mulai bersekolah kembali, dokter Ya, mungkin oh, buat oh, dan hmm, sebagainya dengan ya, prokes mungkin mereka yang masih hmm, sedikit kurang memahami untuk tetap memakai hmm, masker, jangan lupa hmm, untuk cuci tangan hmm. gitu ya. Itu Ya, mungkin menjadi satu saya setuju sekali dengan Mbak Yova. Jadi walaupun sekarang kasusnya sudah turun drastis ya, kasus hariannya sekitar 600 700. Tapi kita tetap harus betul. waspada karena belum selesai ini ya. Vaksinasi juga baru mencakup sekitar 30% penduduk Indonesia. Tetap harus waspada. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Nah, menyangkut anak ini memang repot seperti yang Mbak Yova bilang tadi, namanya anak-anak ya, sekolah udah buka, lama nggak ketemu teman-teman, main-main, nanti tukar makanan, minuman, lah itulah itu yang memang harus butuh kerjasama semua pihak ya, orang tua selalu mengingatkan mengawasi anaknya, pihak sekolah juga jangan jangan henti-hentinya mengingatkan anak-anak mengawasi gitu, karena ini juga kita mau tidak mau kita kan harus menyesuaikan nih gaya hidup kita Betul. itu, ya sudah harus menyesuaikan diri, kalau enggak ya nanti beresiko berat gitu. Betul, betul setuju sekali dengan Dokter Ristan ya. Dokter, ini tadi sempat dikatakan bahwa dokter juga sempat menangani pasien anak yang terkena COVID-19 begitu ya, bahkan ada balita ataupun juga bayi begitu. Itu termasuk di RSA UGM pada saat itu didapati pasien anak-anak yang terkena Ada. COVID-19, Hmm. dokter? Ada. Hmm. Ada. Jadi Hmm. di rumah sakit UGM kemarin itu ada bayi baru lahir ada, terus kemudian anak-anak juga ada, terus tapi memang anak-anak cenderung gejalanya ringan ya. Nah, Hmm. baik kita sudah berkali-kali dapat pasien bahkan kiriman ibu yang dalam proses persalinan ternyata dari screeningnya ternyata dia positif COVID. Nah itu kalau di rumah sakit kecil itu kan mereka belum bisa melaksanakan persalinan pada penderita COVID. Nah itu banyak dirujuk ke rumah sakit UGM dan RSA UGM sudah bisa melaksanakannya. Apakah itu mungkin persalinannya normal atau nanti harus sesar, kita sudah karena Mbak Eva gini, dan pendengar Trijaya semua mungkin perlu tahu ya, di rumah sakit UGM itu kita ada zonasi Mbak, ada zonasi zona yang memang untuk pasienan COVID, pasien COVID itu tuh terpisah jauh, pintunya juga bisa, gedungnya juga bisa. Jadi RSA UGM punya 2 gedung khusus untuk COVID ya, gedung Arjuna dan Ya, Yudhistira. Misalnya tadi yang tak ceritain ada ibu yang mau melahirkan ternyata COVID, itu ya. persalinnya juga di gedung itu tidak campur sama pasien yang bukan COVID ya. Terus semua pasien yang COVID di sana, ronsen misalnya perlu ronsen juga ronsen di sana, perlu pengambilan sampel darah juga di sana. Semuanya jadi aman. Nah itu yang apa ya, message kita pagi ini itu mau menginformasikan ke pendengar Trijaya kalau mau berobat ke RSA atau mungkin vaksin vaksin yang reguler itu untuk Ya. anak-anak, orang dewasa pun aman gitu loh Mbak. Mm-mm. Oke, baik. Jadi sebenarnya mau periksa apapun gitu ya, apalagi kalau anak-anak begitu ya dokter Ya, ya. kita ada screeningnya dari depan, jadi screening juga. Tidak usah khawatir karena memang untuk RSA UGM itu memiliki zonasi begitu ya untuk pasien Ya, yang COVID dan non COVID. uh, Jadi di ya. jalur Oh ya, gitu. Mbak Yova sebelum saya lupa, kan kami juga melayani vaksin COVID nih. Kita juga Ya. nggak usah, kalau misalnya mau vaksin COVID di RSS juga nggak perlu takut karena kita juga sudah pisah gitu loh. Pokoknya aman lah gitu. Insya Allah aman. Kita sudah sedemikian rupa menyiapkan uh, zonasi ini supaya pasien reguler tidak takut untuk berkunjung ke RSA UGM, mau berobat, mau medical check up,
mau vaksin yang reguler itu insya Allah aman. Tapi tidak boleh untuk besuk pasien, tidak boleh. Ya. Oke, Hmm. baik, baik, baik. Terkait dengan vaksin tadi, dokter mungkin bisa Hmm. disampaikan untuk vaksin dengan usia minimal hingga maksimal berapa yang disediakan? Ya, sementara ini untuk 12 tahun ke atas, Mbak. Ya, Hmm, jadi nanti vaksinnya tertentu ya. Kalau 12 sampai 18 vaksinnya Sinovac, 18 tahun sampai dewasa itu yang lainnya ada Moderna, ada Pfizer. Nanti tergantung ketersediaannya. Untuk yang vaksin yang di bawah 12 tahun baru saja direkomendasikan ya, tapi kita masih menunggu eh apa ya SK dari Kementerian Kesehatan. Nanti kalau dari oke, baik. Kementerian Kesehatan sudah keluar surat resminya, nanti insya Allah kita juga akan laksanakan di RSA UGM. Oke, sebelumnya apakah nantinya akan ada persiapan khusus seperti pendampingan dokter spesialis anak untuk mendampingi vaksin atau ada juga pengarahan-pengarahan ke orang tua begitu dokter terkait dengan vaksin tersebut yang mungkin bisa dikatakan ini memang difungsikan untuk anak-anak dan Hmm. aman begitu. Ya, nanti insya Allah akan kita persiapkan edukasinya, mungkin juga bisa kita live-kan dengan Trijaya FM. Namun yang sudah pasti adalah nanti ada screeningnya, Mbak. Setiap Hmm, pasien yang akan divaksin kita screening dulu ya. Kita tanyakan apakah ada riwayat alergi sebelumnya, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat jantung bawaan, riwayat autoimun, penyakit autoimun yang lain, lupus atau mungkin eh, penyakit imunokompromis atau yang lain-lainnya itu kita screening dulu. Kalau memang jadi kita sudah sedemikian rupa ya menyiapkan itu. Jadi nanti kalau yang sudah lolos screening kita vaksin insya Allah juga aman gitu ya. Terus juga kalau misalnya uh, seorang anak ada penyakit tertentu itu nanti harus ada rekomendasi dari dokter ya. baik, setahu Dokter Ristanto, nantinya nih jika vaksin tersebut sudah difungsikan bagi anak-anak di bawah 12 tahun begitu ya dokter. Kira-kira apakah ada pasca ikutannya begitu dokter? Seperti kita yang dewasa yang mungkin merasa agak sedikit kemeng, agak sedikit mengantuk, atau ada juga Ya, yang demam begitu. ya, Kalau untuk sama anak-anak aja. sendiri, Sama, tapi kan untuk yang anak-anak kan vaksinnya yang yang lebih aman ya, Sinovac ya, yang efek sampingnya lebih kecil dibandingkan yang lainnya gitu. Eh, tapi efek samping yang terjadi itu kita sudah identifikasi ya. Jadi yang selama kan itu juga sudah dilakukan penelitian ya sebelum direkomendasikan. Jadi kita sudah tahu kejadian ikutan pasca imunisasi namanya ya. KIPI itu ya, singkatnya. Itu apa saja yang mungkin terjadi kita sudah siap ya. Jadi kita sudah antisipasi, kita sudah edukasi. Biasanya kita udah edukasi ke pasiennya. Misalnya sakit di tempat suntikan nanti dikompres air hangat. Kalau misalnya demam hmm. nanti kasih paracetamol, misalnya seperti itu. Oke, baik. Dengan dosisnya juga sama ya dokter, wajib 2 kali vaksin ya? Ya tergantung jenis vaksinnya. Ya kalau Sinovac 2 kali. Oke, Mbak Yuva, baik. ngomong-ngomong ada yang bertanya nggak dia dari apa pendengar saya? Kebetulan ini baru ada satu dokter, tapi nanti Uh, kita lanjutkan dulu untuk WhatsApp-nya. Tapi kita mau ini dulu dokter, mungkin bisa digambarkan dulu mengenai topik kita pelayanan anak aman dan nyaman di masa pandemi ini. Dalam konteks aman dan nyaman seperti apa yang disiapkan oleh hmm, RSA UGM? okay. Ya konteks aman itu aman dari resiko terinfeksi COVID-19 ya karena kita sudah ada zonasi. Jadi untuk yang pasien reguler, pasien COVID itu pintunya beda, gedungnya beda. Misalnya ada pemeriksaan penunjang, ada ronsen, kemudian pemeriksaan pengambilan sampel untuk darah itu tempatnya terpisah ya. Terus
Dari depan kita juga sudah ada screening, misalnya ada pasien yang masuk ke uh, apa yang ke pintu reguler, ternyata dia ada gejala yang mungkin walaupun belum tentu mungkin ke arah COVID, misalnya demam, batuk, riwayat kontak seperti itu, nanti kita arahkannya ke poli khusus infeksi saluran pernapasan. Jadi tidak dicampur dengan pasien yang reguler. Nah itu insya Allah aman ya. Dan itu tidak hanya untuk pasien anak, Mbak Yova. Semua pasien diberlakukan sama. Pasien yang dewasa juga aman. Kemudian nyaman, tempat kita di poli anak itu cukup luas tempatnya, ruang tunggunya luas, jadi untuk distancing juga cukup, sangat cukup ya. Terus anak-anak juga ada tempat bermain, tapi tetap juga protokol kesehatan tetap juga kita laksanakan ya dengan pemakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer semua ada di banyak tempat di rumah sakit ada semua, mulai dari pintu masuk, toilet, semua ada tempat fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, ada semua di sana. Insya Allah Oke, ya aman, nyaman gitu ya. oke, baik. Nah, semuanya lengkap pendengar Jaya dan tidak usah khawatir untuk mengajak sang buah hati memeriksakan kesehatannya, check up seperti itu ya dokter ya untuk bisa datang ke RSA UGM karena semuanya aman dan juga nyaman, apalagi prokesnya juga sangat ketat gitu ya. Jenis Yeah. pelayanan apa sih dokter yang boleh kita ketahui bersama yang mungkin biasanya paling sering digunakan oleh pasien? Ya, kalau di RSA itu kalau di Poliana itu ya, yaitu yang sering yang bukan anak sakit itu ya imunisasi ya, imunisasi yang reguler itu kita lengkap ada, tiap saat juga ada. Kemudian pasien untuk yang butuh rehabilitasi medik yang misalnya anak dengan berkebutuhan khusus, misalnya yang terlambat bicara, terlambat berjalan segala macam itu kan uh, dia butuh rehabilitasi medik, yaitu kita ada juga. Nah, uh, saya bisa maklum bahwa kemarin saat pandemi, saat lagi heboh-hebohnya gitu, pasti masyarakat takut datang ke rumah sakit. Ya Iya kita betul. maklum ya itu bisa dimaklumi, terus karena ya ke rumah sakit nanti jangan-jangan ketularan gitu ya. Nah jadi Dari COVID itu kan ya dokter. tapi kalau di COVID kan ya enggak ya, tapi mungkin takut ketularan. Nah jadi sampai pasien itu yang imunisasi vaksin yang reguler itu sampai banyak yang menunda gitu loh. Hmm. Terus ada yang harus rehabilitasi medik, misalnya harus terapi bicara, terapi okupasi, segala itu jadi takut ke rumah sakit. Nah, ya, itu kan kasihan anaknya juga. Nah, tapi saya yakin sekarang dengan setelah live show ini, saya kira pendengar Trijaya sudah yakin lah ya ke rumah sakit itu, apalagi ke rumah sakit akademik UGM cukup aman lah. Jadi nggak usah ragu-ragu. Gitu Mbak Eva. Oke. Baik, Dokter Ristan, tadi kan sempat dijelaskan bahwa untuk ruangannya kan juga dibedakan begitu ya untuk pasien yang dewasa dengan pasien yang anak-anak begitu ya. Kalau kita boleh ketahui jalurnya sendiri dokter untuk menuju ke ruangan untuk khusus pelayanan anak seperti apa dokter? Dari pintu utama mereka akan menuju ke mana? Apakah harus melewati beberapa ruangan? Ya, kalau dari pintu masuk nanti ada screening, kemudian ke pendaftaran, dari pendaftaran itu langsung langsung belok kanan dah sampai. Ya, nggak harus Oh, kemana-mana. Iya, karena memang nggak harus naik lift, nggak harus naik tangga gitu juga karena anak-anak ya, jadi kita ya. pastikan aman Mbak. Soalnya kalau nanti kalau harus naik lift kan juga eh, nanti kalau orang tanya lagi lengah apa gimana kan bisa berbahaya. Jadi kita untuk yang poli anak itu eh, kita satukan levelnya dengan pendaftaran dan pintu masuk utama gitu di lantai 2 biar tidak repot ya. Kadang-kadang kan orang Mhm. tua
misalnya harus bawa anak, harus misalnya mendaftar segala macam kan agak repot ya. Nanti kalau harus jalannya jauh, naik turun tangga, naik lift. Nah, kita nggak di poli anak di RSA UGM itu satu level dengan pendaftaran dan pintu masuk. Lantai 2. Oke, baik. Oke, baik. Dokter, kalau dari segi ruangan kan sudah nyaman begitu ya difungsikan untuk anak-anak, bahkan ada juga seperti tempat untuk bermain anak-anak, ada mainannya begitu ya. Kemudian kalau kita boleh ketahui untuk alat-alatnya sendiri dokter yang dibutuhkan untuk merawat anak apakah sudah terstandarisasi dengan baik di RSA UGM? Oh ya, ya Mbak Yova dan pendengar Trijaya semua, semua peralatan di RSA UGM itu sudah dikalibrasi ya, dikalibrasi tergantung alatnya bisa 6 bulan atau 1 tahun ya. Jadi sampai yang kecil termometer pun itu dikalibrasi, timbangan itu juga dikalibrasi untuk memastikan alat tersebut berfungsi dengan baik dan nanti ada labelnya sudah kalibrasi, sudah dikalibrasi tanggal sekian gitu ada. Karena ini penting sekali lah. Sekarang kalau misalnya timbangannya nggak benar, nanti kalau anak kan dosis obatnya kan sesuai berat badannya. Kalau alatnya sudah salah ya nanti dosisnya salah, beresiko terjadi efek samping atau mungkin bahkan tidak sembuh karena dosisnya tidak sesuai. Termometernya tidak bekerja dengan baik, tidak sesuai dengan standar. Nah, nanti panas tapi diukurnya kok tidak panas. Nah, misalnya seperti itu. Tenang, sudah dikalibrasi secara rutin. Yeah. Semuanya aman dan sudah sesuai dengan standarnya begitu. Ini saya juga agak surprise juga ini Mbak Yova tanya sampai sedetil itu karena ini sangat jarang sekali ya orang yang menanyakan hal ini, tapi ini juga menurut saya penting sekali untuk edukasi teman-teman pendengar Trijaya ini bahwa oh ya ternyata alat-alat itu sampai segitunya ya diperhatikannya gitu ya. Wah jangan khawatir ya. Apalagi alat-alat yang besar ya itu semua dikalibrasi. Jangankan yang besar, yang kecil-kecil termometer timbangan aja udah dikalibrasi. Ya. Insya Allah aman. Insya Allah aman semuanya ya. Dan semoga juga informasi yang disampaikan hari ini oleh Dr. Ristanto menjawab semua pertanyaan dari pendengar Trijaya begitu ya. Karena semuanya kita buka di sini begitu. Ya, karena kan ini kan menjadi suatu hal pelayanan yang baik nantinya untuk masyarakat begitu ya ya. Iya, ini biar juga nggak ada gap antara rumah sakit dan masyarakat, Mbak Yova. Jadi apa yang menjadi keraguan atau masih jadi pertanyaan kan bisa ditanyakan diklirkan di sini. Iya, baik. Dokter Ristan, selain ruangan yang aman, nyaman, begitu ya, kemudian juga alat-alat medisnya juga sudah terstandarisasi, begitu. Kita boleh tahu dong untuk dokter sendiri yang menangani itu dari spesialis apa saja, dokter dan juga perawatnya, kalau boleh tahu? Ya, kalau spesialisnya kita sudah cukup lengkap ya di RSA Mbak, mau dari 4 besar spesialis anak, penyakit dalam, bedah, kandungan dan kebidanan, kemudian yang lainnya ada saraf, kulit, terus gigi, terus spesialis gigi juga ada, rehab medik, ilmu kesehatan jiwa juga ada, mata ada, THT ada, apalagi ya. Ya, saya kira udah lengkap ya. Oke, baik. Semua dokter spesialis yang dibutuhkan oleh masyarakat semuanya sudah lengkap, sudah juga di RS. Dan Mbak Yova, kami dokter dan perawat itu dan petugas yang lain kita pakai baju khusus saat bekerja. Nah, nanti setelah selesai bekerja, baju itu dilepas, dimasukkan ke laundry khusus rumah sakit gitu loh. Dan malah sebagian besar juga dari rumah itu datang rumah sakit ganti baju dulu, ganti baju rumah sakit, kerja, nanti setelah kerja ganti baju lagi di laundry khusus. Dan satu hal untuk jalur membawa baju dan kain-kain rumah sakit yang antara yang bersih dan kotor itu jalurnya beda loh Mbak. Oh
Iya, Oke. jangankan Ini ya. wadahnya, jalurnya aja beda, nggak boleh sama. Iya, ada jalur khusus. Masuk ke laundry itu juga jalurnya khusus. Pintu masuk sama pintu keluar yang bersih itu beda, nggak boleh. Ketemu itu nggak boleh. Mm-mm. Iya, itu sampai segitunya. Ini sekalian ya, mungkin ini mungkin Ya, masyarakat juga, para pendengar juga mungkin mungkin tidak pernah terpikirkan hal seperti itu, tapi ini sekalian aja ya kita biar betul. pendengar Trijaya juga tambah pengetahuan gitu. Oh, sampai sedemikiannya toh rumah sakit UGM menjaga apa supaya aman itu ya. Baik. Dokter, ini kan kalau kita bahas soal anak-anak datang ke rumah sakit begitu ya, pasti takut begitu banyak, bahkan juga ada yang menangis karena takut disuntik lah, takut apa dan lain sebagainya begitu. Kita boleh tahu dong dokter, peran dokter ataupun juga perawat bagaimana sih menenangkan sang buah hati atau pasien anak ini agar tidak takut atau tidak nangis begitu. Ada trik-trik khusus nggak sih dokter? Ya memang ya ini memang ngaruh ya, kendala yang umum bagi dokter anak dan perawat di bagian anak ya, namanya anak-anak ya, ada yang berani, ada yang takut gitu ya. Tapi kita mulai dari ruangannya saja sudah kita beda ya, ruangan poli anak sama dewasa itu nuansanya, warnanya juga sudah warna-warni, cerah, banyak gambar-gambar, banyak main-mainan. Itu sudah pertama mencairkan dulu apa si ketegangan si anak ini gitu loh. Terus kemudian nanti juga ke, kita pilih juga perawat yang di poli anak itu yang memang sabar, telaten menghadapi anak-anak gitu loh. Terus ya nanti eh, kerjasama antara dokternya, perawatnya, orang tuanya itu penting sekali supaya menciptakan suasana yang apa ya, nyaman bagi anak itu. Misalnya mau disuntik pun dia tidak terlalu takut gitu misalnya gitu. Nah, itu ya udah sehari-hari kita kerjakan ya. Sudah menjadi rutinitas sehari-hari Iya, ya dokter benar-benar. udah sarapan sehari-hari di poli anak seperti itu. Tapi Baik, jarang dokter kok kalau Mbak boleh Yova tahu. yang sampai sampai anak yang sampai nangis lari-lari ketakutan itu sangat jarang. Nggak pernah, mungkin nggak pernah ya, karena mungkin eh kita kolaborasi antara orang tua, dokter dan petugas kami yang insya Allah baik gitu. Mhm. Oke, baik. Memang harus sabar ya kalau jadi dokter spesialis anak begitu ya, dokter. Ya udah harus harus begitu. Memang harus seperti itu. Dokter, kalau boleh tahu pelayanan anak ini apakah dilayani rata-rata selama 24 jam nonstop atau ada juga yang ditentukan waktu? Ya, kalau poli anak itu yang reguler itu Senin sampai Jumat itu dari pagi sampai jam 12. Tapi mulai minggu ini ada poli sore ya. Hmm, ada poli Hmm. sore nanti yang jadwalnya bisa mungkin dilihat di webnya RSAUGM ya. Ini layanan baru Mbak. Jadi baru mulai minggu ini ada layanan praktek sore. Nah, itu untuk yang rawat jalan. Tapi kalau Hmm. untuk keadaan emergensi ada IGD ya, instalasi gawat darurat yang kita buka 24 jam. Nanti kalau misalnya pendengar Trijaya ada masalah dengan anak-anaknya, kapanpun bisa datang ke IGD, nanti dokter jaga di IGD akan konsul, akan menelpon dokter anak yang sesuai jadwal hari itu. 24 jam kalau yang untuk keadaan gawat darurat. Oke, baik. Nah, biasanya itu harus mengambil nomor antrian dulu nggak, dokter? Atau bisa mengakses melalui online? Yang rawat jalan atau yang emergensi di IGD? Kalau yang rawat Yang jalan, kalau yang rawat Mhm. jalan bisa mendaftar per telepon, uh, ada webnya juga, nanti bisa dilihat di webnya RSA UGM ya, bisa, atau Mhm. langsung juga bisa. Kalau misalnya keadaan emergensi, langsung ke IGD enggak apa-apa. Misalnya itu jam kerja poli pun, kalau itu keadaan emergensi, nggak usah ke poli, langsung ke IGD aja. Ya, Hmm. walaupun itu misalnya pas kayak seperti sekarang ya, ini kan layanan rawat jalan di poli kan ada, tapi kok
anaknya kejang misalnya gitu ya nggak usah ke poli langsung ke IGD saja nanti ditangani dulu sama dokter jaga UGD nanti dokter jaga IGD-nya telepon dokter anak nanti dokter anaknya datang ke UGD. Oke, baik. Biasanya kalau kalau pas yang emergensi seperti itu, dokter, apakah ada fasilitas ambulans yang mungkin bisa digunakan? Oh bisa mau misalnya Ya. dijemput Iya, betul. ya Heeh. layanan jemput kita ada. Hmm. Oke, baik. Jadi bisa langsung mengakses saja di websitenya RSA UGM Mm-mm. ataupun juga melalui telepon yang tertera di sana begitu ya, dokter Ya ya? ya Oke, baik. Dokter, itu kan saya dapatkan informasi juga bahwa RSA UGM ada home care-nya. Nah, itu apakah menjadi satu kesatuan dengan fasilitas pelayanan anak juga, home care-nya? ya home care semua home care bisa kita layani ya sesuai Mhm, dengan apa berat ringannya penyakitnya ya. Uh, itu mhm, ada layanan itu. Jadi nanti uh, petugas dokter perawat bisa datang ke rumah pasien sesuai atau rehabilitasi medik juga bisa sesuai dengan kebutuhan pasien, Mbak. Jadi kan misalnya mhm. ada pasien yang harus rehabilitasi medik itu kan mungkin bisa seminggu mungkin 2 3 kali tapi karena satu kali bisa datang ke rumah sakit ya. Ini petugas datang Oke. ke rumah. Nanti di web RSAGM ada itu layanan itu. Mhm. Baik, dokter, saya akan bacakan WhatsApp terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama kami. Ini ada Bu Rida di kawasan Prambanan. Dokter mau bertanya, dokter ada pelayanan hitanan anak tidak? Sunatan, dokter, Hmm, di hmm. RSA. Ada, UGM ada, ada ya. ada. Bu siapa Wida dari Bu Prambanan. Rida di Prambanan, ya. Oh ya, terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya. Di rumah sakit UGM jelas sekali bisa, bisa hitanan bisa ya. Jadi hitanan atau sunat itu untuk anak-anak bisa dilakukan oleh dokter bedah anak atau dokter bedah urologi ya. Ini Oke. bisa dengan bios lokal, bisa dengan bios total, tergantung anaknya. Kalau misalnya anaknya berani, lokal pun cukup. Tapi kalau misalnya anaknya takut, kita bisa dengan bios total bisa. Bisa sekali, Hmm. ya. Oke, jadi tidak usah khawatir. Imunisasi aja saya ada begitu ya di RSA UGM Ya, gitu, apalagi untuk Anda yang membutuhkan pelayanan hitanan ini di RSA ya. UGM semuanya Ada. ada ya, dokter ya. Oke, silakan ya. Hmm. Baik, kemudian ada Mbak Siska di Casa Grande, dokter. Sudah ada vaksin untuk balita 9 bulan belum? Tadi sih sempat disampaikan untuk di bawah 12 tahun belum ada ya, dokter ya. Oh, ini Masih menunggu vaksin COVID atau vaksin yang lainnya? Mungkin vaksin COVID. mungkin vaksin COVID. 9 bulan tidak ada, belum ada. Iya. Belum ada Yang baru ya, masih saja menunggu. direkomendasikan itu, yang kita masih nunggu SK rekomendasi itu 6 tahun sampai di bawah 12 tahun. Oke, 6 tahun sampai di bawah 12 tahun ya. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian ada Bu Nurul di Sleman Utara. Untuk pasien pelayanan anak bisa dengan pembayaran BPJS? Oh bisa, Bu Nurul di Sleman Utara. Saya kok anu ya Iya, Mbak Yos kok anu ya agak tidak. Sleman Utara. Sleman itu sudah utara ya. Mungkin 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 anu Slemannya Tahu ya. mepet Gunung Merapi ya. Nah, Maaf itu ya dia. Bu, ya ini bercanda aja. Tadi kok agak tadi Sleman Utara, Sleman tuh aku pikir udah utara ya. Ya, tadi pertanyaannya. Bisa menerima Oh ya dengan BPJS BPJS. bisa. Ya, kita melayani pasien BPJS, kemudian pasien sejumlah asuransi swasta yang lain juga. Nanti bisa dilihat di webnya ya, apa saja. BPJS bisa. Nah, BPJS ini tergantung kondisi pasien ya. Kalau misalnya ini untuk dirawat jalan itu eh, ibu minta rujukan dulu ke vaskes tingkat pertama ke dokter keluarganya. Kemudian Ya. fase kedua, kemudian baru ke RSA karena RSA termasuk vaskes tingkat 3. Namun kalau keadaan emergensi itu keadaan emergensi bisa langsung ke IGD. Kalau memenuhi syarat kasusnya memang emergensi dijamin BPJS nggak usah minta rujukan ya.
Atau kadang-kadang gini, saya juga pernah beberapa kali ada kasus gini, Mbak. Hmm. Pasien itu pasien umum datang ke poli anak gitu ya, ke poli anak, tapi saya lihat bahwa ini harus rawat inap, harus harus khusus gitu. Nah itu ya harus kita rawat inap kan misalnya gitu. Bisa itu nanti pakai BPJS bisa walaupun tidak bawa rujukan, tapi nanti kita lewatkan IGD gitu. Bisa. Oke. Siap, tadi jadi tidak usah khawatir ya untuk Bu Nurul jika memang Bisa. ingin menggunakan BPJS. Hmm. Oke, baik. Dokter Ristan, ini tidak terasa waktu sudah Ah, hampir mepet begitu ya. hampir Dokter, selesai. iya ini udah mau mendekati jam 11 nih ya. Mungkin bisa Nggak, disampaikan kembali. nggak Heeh, kerasa. iya betul. Mungkin Saking bisa asiknya disampaikan ya. kembali. Betul, dokter. Ya, Dokter, kita boleh diinformasikan lagi dong ke pendengar Trijaya yang saat hmm, ini mendengarkan melalui radio ataupun juga hmm, pendengar yang sudah bergabung di live Instagram, bagaimana cara pendengar Trijaya bisa mengakses sejumlah pelayanan anak ya dari RSA hmm, UGM, begitu, dokter, dan jenis pelayanannya ya, mungkin bisa disampaikan lagi apa yang bisa ya. diakses. Oke, ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali Mbak Eva, kita bisa ketemu ngobrol ini. Terus terima kasih sekali pada pendengar Trijaya FM yang sudah setia mengikuti acara ini. Terima kasih sekali. Semoga pendengar Trijaya FM semua selalu sehat ya. Ada satu pesan saya sebelum saya lupa, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan abai ya, karena pandemi belum selesai walaupun sudah kasusnya sudah sangat turun sekali. Kemudian teman-teman semua yang memenuhi syarat untuk vaksinasi COVID, segera vaksin. Kalau misalnya belum ada yang belum vaksin, segera vaksin ya. Di RSA juga tersedia ya, karena vaksin itu selain melindungi diri kita sendiri, juga melindungi orang lain ya. Nah, itu. Kemudian untuk layanan di rumah sakit UGM ya, kita ada layanan rawat jalan, berbagai spesialisasi ada. Kita juga melayani pasien BPJS, kemudian ada medical check up, ada home care, kemudian untuk instalasi gawat darurat kita buka 24 jam. Terus kemudian untuk khusus untuk COVID kita juga ada uh, mulai dari swab ya, untuk diagnostiknya ya, swab antigen, swab PCR, ada drive-thru juga Mbak. Nah, Hmm. yang PCR ini, tes PCR ini, kalau misalnya tesnya dilakukan sebelum jam 12 siang, hasilnya bisa same day, ya, hari yang sama malamnya. Ada apa ya, drive-thru ya. Kemudian poli untuk infeksi saluran pernapasan ya, dan COVID ini kita buka 24 jam juga ya. Kita ada di gedung Yudhistira namanya, itu lewatnya melalui lobi utara. Beda sama pasien yang reguler ya, di lobi Ya. selatan. Nah, kita beda zonasi yang kita jelaskan tadi. Itu yang fasilitas kita yang ada, mungkin lengkapnya bisa dilihat di situsnya. Ya, terima kasih sekali. Mudah-mudahan RSA bisa memenuhi semua kebutuhan kesehatan teman-teman pendengar Trijaya semua. Mudah-mudahan berkenan ya untuk berkunjung ke RSA UGM. Kalau misalnya ada masukan-masukan, boleh disampaikan ke Humas ya. Monggo akan kita tanggapi dengan baik. Begitu Mbak Eva. Baik, terima kasih Dokter Ristantio sudah bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini di Dialog Kesehatan Rumah Sehat Anda bersama RSA UGM. Dokter Ristan juga sehat selalu ya dokter ya. Terima kasih Mbak Eva, sehat selalu.